Baik, pemirsa TV Jawa Timur, alhamdulillah kita sudah berada di Gema Ramadan sore hari ini. Tema kita adalah pergaulan yang Islami. Dan telah hadir bersama saya narasumber yang spesial tentunya. Kita sapa bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin LCMAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tafsir Hadis Shahihuddin II Surabaya. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puasa masih sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Auranya Ramadan ini tampak bersinar di wajahnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, kita sore hari ini insya Allah akan membahas pergaulan yang Islami ya. Namun sebelumnya mungkin dipersilakan untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pergaulan yang Islami. Jadi ketika kita bergaul itu mungkin dalam bahasa Indonesia ya, ada berteman, ada bersahabat. Betul. Kalau berteman kita mungkin tidak terlalu dekat. Namun kalau bersahabat kita lebih intim, lebih dekat dengan sahabat kita. Tentu dalam Islam kita diperbolehkan berteman dengan siapapun saja. Namun kalau untuk bersahabat tentu kita harus memilah-milah. Mengapa demikian? Karena ketika kita bergaul itu kemungkinannya ada dua. Kalau kita tidak mewarnai atau kita diwarnai. Nah, masalahnya ini warnanya ini apa gitu. Syukur-syukur kalau warnanya itu bagus ya, atau betul. Putih atau bagus dalam artian ketika kita bergaul itu kita semakin bagus. Tentu ini yang diharapkan oleh Islam. Yang tidak boleh adalah ketika kita bergaul kita justru malah lebih buruk daripada sebelum kita bergaul dengan teman kita itu. Oleh karenanya kita ini harus memilah dan memilih mana yang kita harus berteman dan mana kita harus bersahabat. Kalau berteman saya kira kita boleh dengan siapapun. Bahkan berteman dengan orang yang misalnya dia itu pelaku maksiat atau dia di luar Islam misalnya, itu boleh saja berteman. Bahkan Rasulullah itu juga berteman dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bahkan bermuamalah pun biasa-biasa saja Rasulullah dengan mereka. Namun untuk bersahabat, tentu bersahabat ini kita harus satu visi dan misi dengan sahabat kita. Terlebih visi dan misi itu membawa kita kepada takwa Allah, membawa kita kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada hal-hal yang positif tentunya. Jangan sampai kemudian ini berbalik. Kita berteman dengan orang yang biasa kita anggap orang itu baik tapi kita hanya berteman saja. Namun kita bersahabat dengan orang-orang yang dalam kacamata syariat Islam dia itu buruk. Maka perlu kita pilah dan pilih ya, mana berteman dan mana yang bersahabat. Baik. Karena memang Islam ini luar biasa dalam memperhatikan kita ini berkumpul dengan siapa. Di akhir hidupnya Rasulullah SAW itu dengan menahan rasa sakitnya, rasa panas dan rasa pusing yang luar biasa, Rasulullah itu membaca potongan surat An-Nisa ayat 69. Ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Beliau selalu membaca ayat ini di akhir beliau meninggal dunia atau di detik sebelum beliau meninggal dunia. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya yaitu beliau ingin kelak dikumpulkan ma'al ladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang mencintai kebenaran atau orang yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Sekelas Rasulullah. Betul. Yang kesolehannya itu nomor wahid ya, yang tidak usah kita ragukan lagi. Itu Rasulullah masih ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh.
apalagi kita. Nah, Masya Allah. Nabi Yusuf juga seperti itu. Dalam surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf juga bercita-cita, beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi orang sesoleh Nabi Muhammad, orang sesoleh Nabi Yusuf alaihissalam itu masih bercita-cita ingin dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim pun juga seperti itu. Dalam doanya ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Karena gini, kesolehan seseorang itu akan menular kepada kita. Sedikit tidaknya, itu pasti menular. Baik. Rasulullah membahasakan dalam sebuah hadis sahih itu, orang yang berkawan dengan orang yang baik dan bergaul dengan orang yang buruk, itu seperti halnya dia bergaul atau dia berteman dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi. Kalau dia itu baik, dan kalau misalnya dia bergaul dengan orang yang buruk, dia seperti halnya, mohon maaf, itu seperti berkawan dengan tukang besi. Tukang besi. Maksudnya bagaimana? Kita berkawan dengan tukang minyak wangi, meskipun kita itu tidak menyentuh minyak wanginya ya, setidaknya pasti kita ikut wangi. Karena apa? Karena kita tertiup, tertiup angin minyak wanginya itu, sehingga pakaian kita ikut wangi. Masya Allah. Begitu juga dengan misalnya kita berkawan dengan, mohon maaf, tukang besi. Tentunya bau tungku, bau asap, bau api itu, meskipun kita tidak menyentuhnya, tapi tetap udara atau angin itu akan menerpa ke badan kita dan ke pakaian kita. Tentunya kita ini ikut bau asap atau bau api. Baik, mohon maaf ya, kenapa mungkin ada asbabul wurudnya atau makna kenapa harus ada tukang besi yang dicontohkan begitu ya? Kok ya mungkin itu karena ini gitu saja, karena apa namanya, bau asap itu yang sangat menyengat ya. Jadi sangat cepat sekali kan asap itu mengena kepada orang di sekitarnya. Jadi sangat cepat sekali pergaulan itu, sehingga Rasulullah membahasakan seperti itu. Rasulullah membahasakan dengan yang baik ini, mohon maaf, tukang minyak wangi, yang buruk ini tukang besi. Ini bahasa kiasan ya, bukan bahasa sebenarnya. Belum tentu kemudian yang tukang minyak wangi itu dia baik kan, belum tentu. Belum tentu yang kerjanya itu kasar dan lain sebagainya dia buruk, belum. Ini mohon maaf pemirsa TVRI, ini hanya bahasa kiasan dari Rasulullah, bahwasanya sekecil apapun atau seintens apapun atau sejarah apapun kita bergaul dengan teman kita, maka pasti kita akan kecipratan dengan teman kita itu ya. Kalau dia bagus ya kita ikut bagus, kalau buruk dia ikut buruk juga. Bahkan di masyarakat itu kita kan kalau melihat itu bagaimana sih dia, kita lihatnya ke temannya begitu ya. Benar. Makanya kalau guru-guru kami itu di Al-Azhar Kairo Mesir itu selalu mengkampanyekan ya, al-jar qabla dar. Sebelum beli rumah itu tengok dulu, lihat dulu al-jar, tetangga-tetangga sekitar. Karena komunitas, lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap agama kita. Kalau kita kemudian pindah ke komunitas yang acuh, yang tidak saling sapa satu sama lain, pasti kita akan menjadi orang yang acuh juga. Tetangga sebelah itu bahkan sakit atau kenapa dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita pindah atau kita berada di komunitas yang saling mengerti satu sama lain, rukun dan lain sebagainya, maka kita bisa seperti itu juga. Oleh karenanya itu, kita ini di antara dua. Kita ini yang mewarnai atau kita diwarnai. Kalau misalnya kita belum mampu untuk mewarnai, sedangkan kita masih kedudukannya ini atau makomnya ini masih diwarnai, maka carilah lingkungan-lingkungan atau teman-teman yang baik. Karena lingkungan itu berpengaruh. Ada sebuah kisah itu yang sangat menarik sekali. Kisah bagaimana seorang pendosa, dia membunuh 99 orang, bahkan dia genapi menjadi 100. Kemudian dia bertemu dengan ulama, hadisnya sahih ini. Dan kemudian ulama itu menyaratkan apa? Syaratnya kamu taubatmu diterima, tapi syaratnya satu, kamu harus pindah dari tempat tinggalmu ke desa A, kata ulama tersebut. Mengapa demikian? Karena meskipun dia bertaubat, kalau dia mohon maaf, kumpulannya atau lingkungannya masih kotor dalam tanda kutip, masih hitam, maka dia akan terjebur kembali kepada dosa yang sama.
Penting sekali berarti penting sekali. lingkungan untuk menentukan sikap kita ya. Meskipun ya semua itu ya ditentukan dengan diri kita sendiri. Baik. Ya orang di lingkungan Islami misalnya, misalnya dia di masjid, belum tentu yang ke masjid itu kan dia yang sholat jamaah. Bisa jadi yang ke masjid itu ternyata dia tukar sandal kan juga bisa jadi. Jadi sekedar meskipun nongkrong. meskipun tidak menentukan, tapi setidaknya tidak menentukan dalam artian ya meskipun itu tidak mesti seperti itu, tapi paling tidak itu pasti ada pengaruhnya antara pergaulan kita yang baik ya, yang menurut kacamata Islam itu positif dengan pergaulan kita yang menurut kacamata Islam itu negatif. Baik. Nah sekarang ya bagaimana sih kita tentunya ingin ya kalau sudah tahu seperti itu penjelasannya, maka kita kan harusnya seyukyanya memilih dan memilah begitu kan ya yang di dalam pergaulan. Nah ini tipsnya bagaimana untuk memilih teman atau sahabat tadi yang benar menurut kacamata Islam? Yang pertama tentu minta kepada Allah. Baik. Doa kepada Allah. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Alqamah. Ini juga dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Bukhari ya, seingat saya. Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Jadi Alqamah ini salah seorang tabi'in, dia dari Kufah ke Syam. Jauh-jauh dari Kufah ke Syam. Kemudian ke Syam, nyampe di Syam, dia sholat di masjid 2 rakaat, kemudian doa seperti ini. Allahumma yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, permudahkanlah aku ya Allah untuk duduk atau bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian dia duduk di majelis ilmu saat itu, tiba-tiba ada salah seorang yang sepuh datang, duduk di sampingnya. Kemudian dia tanya, siapa Anda? Ya, kalau Jawa kita mungkin ya, sinten jenengan. Ternyata orang tua itu yang duduk Abu Darda. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal, Abu Darda. Kemudian Abu Darda bertanya, kamu dari mana? Saya dari Kufah. Oh, bukankah di Kufah itu ada sahabat yang terkenal yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Alqamah ini jauh-jauh dari Kufah ke Syam. Dia minta kepada Allah agar bisa bergaul atau duduk bersama orang soleh, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, kalau kita berbicara tentang how atau ciri atau cara ya, cara agar kita bisa bergaul dengan orang yang baik, yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mungkin seperti itu tadi. Allahumma yassirli jalisan sholihan. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang kedua tentu kita harus memilah dan memilih dulu, meninjau. Ditahan dulu yang kedua. Baik. Penjelasannya seperti apa, menarik sekali. Baru satu pertanyaan nih ya, jawabannya luar biasa dan nantikan selanjutnya ya. Apa itu tips cara memilih dan memilah bagaimana kita untuk bergaul dalam kacamata Islam, pemirsa. Jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Ramadan. Sore hari ini tema kita adalah pergaulan Islami. Bersama saya Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin LC MAG pemirsa. Dan kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Baik, Yai tadi sudah disebutkan cara atau tips ya memilih dan membela pergaulan sesuai dengan syariat Islam begitu. Yang pertama, cara kita adalah berdoa. Yang kedua, Yai? Yang kedua tentu kita harus meninjau terlebih dahulu siapa orang yang kita jadikan sahabat. Jadi kita tahu orang itu baik atau buruk itu dari pergaulan orang itu. Baik. Jadi misalnya A, saya ingin bersahabat dengan A. Ya. Ternyata A ini dia berkawan dengan B. Ya. Tentu saya lihat B. Ingin tahu A, saya lihat B. Oh kalau B bagus, insya Allah A ini ikut bagus. Tapi kalau B buruk, bisa jadi kemungkinan A ini juga ikut buruk. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu disebutkan anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Baik. Ditahan dulu ya, Inge. Ada telepon yang sudah masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Atim dari Gresik. Pak Atim, monggo Pak Atim. Silahkan pertanyaannya. Nggih niku Yai ajeng tanglet niku lho Yai. Nggih. Apa sing mboten saged nglampahi poso. Nggih. Sakit niku mbayar fidyah pinten sedintene niku. Baik. Nggih. Nggih Pak Atim. Terus niku umpami napa? Diparingaken fakir miskin napa diserahaken panitia zakat fitrah niku. Nggih. Nggih. Sampun? Nggih. Sampun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Atim di Gresik ya, ini keluar dari tema kita ya, tapi tidak masalah, monggo. Nggih, Pak Atim. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa puasa karena sepuh atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh, maka dia harus bayar fidyah. Maka untuk fidyahnya berapa? Ini para ulama berbeda-beda ini ukurannya. Ada yang mengatakan sekian ons dan lain sebagainya. Tapi lebih kita hati-hati itu 1 kilo beras sehari. Nah, untuk diserahkan boleh langsung diserahkan ke fakir miskin, dikalikan saja harinya. Boleh ke panitia zakat juga boleh. Nanti juga disalurkan oleh panitia. Itu harus ada akadnya ya, ini ya fidyahnya si Iya, A. ya tinggal ngomong saja nanti ke panitianya. Sebetulnya nanti tanya ke panitia juga lebih paham tentunya dijelaskan dan lain sebagainya ke panitia yang ada di kota masing-masing atau di masjid-masjid, insya Allah sudah ada. Silakan nanti jenengan Pak Atim bisa konsultasi ke ustadz atau ke panitia zakat yang dekat dengan masjid jenengan, maka insya Allah akan diarahkan. Bisa nanti jenengan langsung ke fakir miskin atau bisa nanti titip melalui panitia atau masjid tersebut, nanti baru disampaikan, disalurkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Atau langsung diberikan saudara, tetangga yang ini? Boleh. Baik. Itu Pak Atim di Gresik ya, sudah ada telepon masuk lagi, kita sapa. Assalamualaikum. Terputus, baik. Bisa kita lanjutkan yang tadi Yai. Yang kedua tadi meninjau siapa dia, ya kan? Jadi salah satu cara meninjaunya lewat temannya dia gitu. Karena tadi itu dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan anil mar'i la tas'al was'al qarinahu ya. Jangan kamu bertanya tentang siapa dia, tapi carilah tahu siapa temannya. Karena temannya itu pasti tidak jauh beda dengan dia ini. Kalau dia temannya orang yang baik, insya Allah dia ikut baik. Kalau dia temannya orang-orang yang belum baik lah, maka bisa jadi dia ini juga belum baik. Jadi memang kita harus berhati-hati, termasuk juga anak cucu kita, keluarga kita harus tahu dengan siapa mereka berkawan. Baik. Kita sapa terlebih dahulu ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ari di Surabaya. Pak Ali, monggo. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Ari. Maaf ya, saya cuma mau cross check. Tadi pergaulannya itu dengan pandai besi, bukan tukang besi loh. Nggih. Kalau tukang besi nanti salah persepsi orang bingung. Baik. Nggih. Pedagang minyak wangi dengan pandai besi. Nggih. Ya, jadi bukan tukang besi. Nanti kalau tukang besi bahaya. Baik. Ya maaf ya, saya bukan menggurui, cuma ini praktek aja. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun nuwun Pak Ari. sangat. Nggih. Terima kasih Jazakallah, Pak jazakallah. Yai. Nggih, Pak Ali di Surabaya. Nggih. Nggih. Dia Baik, memang begitu ya. istilahnya itu memang pandai besi. Saya Iya. salah sebut saja tadi. Baik. Karena satunya tukang minyak wangi, satunya akhirnya tukang besi. Jadi beda tukang besi dengan pandai besi ya? Ya beda, apalagi penjual besi juga. Ya. Jadi almarhum abah saya itu juga penjual besi karena orang Masya Madura. Allah. Iya, Jadi iya. tukang besi juga beliau, almarhum bapak saya itu. Memang pandai besi yang langsung bersinggungan dengan api dan besinya itu untuk meluruskan atau menajamkan dan lain sebagainya. Oke, matur nuwun Pak Ari, masukan yang bagus. Jazakumullah, semoga menjadi jarian jenengan. Terima kasih. Nggih. Baik, ya kita lanjutkan tadi yang kedua meninjau. Mungkin ada yang ketiga lagi tipsnya Ya. atau Saya kira itu setelah kita meninjau barulah kita boleh menentukan apakah kita bersahabat ya. Iya. Maksudnya berteman karib dekat dengan orang itu atau kita tidak. Jadi itu tadi batasannya adalah bersahabat dan berteman itu berbeda. Baik. Kalau berteman kita boleh dengan siapapun, luas sekali. Iya. Kalau bersahabat tolong kita harus benar-benar selektif dalam memilih siapa orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang Baik. bisa menjaga rahasia kita, yang tahu kepribadian kita dan lain sebagainya. mungkin ada seberapa jauh ya dampak positif atau negatifnya baik dunia bahkan di akhirat ketika kita bergaul dengan siapapun itu ya? Sangat berdampak sekali ya. Ya. Baik, kita tahan dulu ya dampaknya. Pemirsa silakan. Assalamualaikum. Baik, kita tahan dulu ya dampaknya. Pemirsa silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, dengan siapa di mana Pak? Ya, dengan Pak Amir di sini di Surabaya. Pak Amir, monggo. Dari Pak Amir Surabaya. Ya, ini mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Injih, monggo. Ya, saya kan tinggal di kota besar Surabaya gitu. Kita ini juga bergabung dengan tinggal sama dengan apa itu tetangga, ini kan juga bergaul dengan muslim. Nah, itu gimana hukumnya? Ya, karena kan kita di kota Surabaya, tapi alhamdulillah selama pergaulan dengan tetangga dengan non muslim pun kita juga baik. Nggih. Nah, tapi gimana hukumnya kalau kita berteman dengan non muslim gitu. Baik. Baik, mungkin itu aja pertanyaan saya. Nggih, matur nuwun Pak Kiai. Nggih, Pak Amir, sama-sama. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pergaulan kita bagaimana, sebatas apa kepada orang yang non muslim ini? Ya. Dalam Islam itu kan ada syariat, ada akidah, ada muamalah ya. Baik. Kalau akidah itu tentu lakum dinukum waliyadin. Kalau syariat juga seperti itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi mereka ibadah ya silakan ibadah, kita ibadah ya kita ibadah. Okay. Jangan kemudian mencampur adukan antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Adapun tentang muamalah, tentang berteman, tentang berinteraksi, tentang bersosial, maka Islam sangat lebar sekali. Kita bermuamalah jual beli dengan mereka boleh, bahkan kita meminjamkan apapun boleh kepada mereka, bahkan ngutang pun juga boleh. Baik. Rasulullah itu pernah ngutang kepada orang Yahudi, itu pernah ngutang. Bahkan luar biasa, itu orang Yahudi itu benar-benar nagihnya itu kurang enak itu. Sampai Umar bin Khattab itu marah dan bahasa kita nyengkewing ininya ya, nyengkewing apa kerahnya orang Yahudi itu. Tapi Rasulullah, jangan Umar, sudah kamu bayar, ambilkan utang kurma itu, kurma sekian sok itu, sekian kilo kalau bahasa kita sekarang, ambilkan kurma, kemudian tambahi satu lagi, karena apa? Karena sebagai balasan kamu itu tadi memperlakukan dia buruk. Ternyata dengan itu orang Yahudi itu
terkesima dengan akhlak Rasulullah lalu dia masuk Islam. Maka Oh. muamalah ini kita harus menjaga betul akhlak kita Iya. dengan orang-orang non muslim. Agar apa? Agar mereka tertarik dan agar mereka itu benar-benar oh seperti ini ternyata cara bermuamalah, cara berinteraksi orang-orang Islam. Jangan kemudian kita ini kemudian terlalu anti kepada mereka, terlalu membatasi kepada mereka sehingga mereka timbul pikiran mereka, oh ternyata gini ya Islam itu kalau memperlakukan orang lain di luar Islam. Ah, ini juga buruk juga. Nggih. Nanti akhirnya yang jelek Islamnya. Jadi Baik. bukan kitanya tapi Islamnya. Maka mboten napa-napa Pak, nggak apa-apa. Nggih. Apalagi kita misalnya punya bos, punya partner bisnis atau rekan bisnis dan lain sebagainya, teman kuliah, teman apa dan lain sebagainya, teman kerja, nggak masalah. Selama dalam hal muamalah, Iya. dalam hal berkomunikasi, Baik. kita boleh-boleh saja. Nah, Yai, baik, sudah ada telepon lagi, nggih. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Assalamualaikum. nggih, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Abdul Mujib di Gresik. Baik, monggo Pak Abdul Mujib. Ya. Mau tanya nih Pak, zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Nggih. Niku tiap bulan kan pun kula pun ngedalaken ngoten lho. Pun ngedalaken 12,5% ke anak yatim. Nggih, ngaten niku sak niki kasih kedalaken malih lho mboten. Baik. Sampun Pak Abdul Mujib? Sampun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di luar tema lagi ya. Ya karena memang dekat-dekat dengan Betul waktunya sekali. zakat fitrah dan zakat mal. sehingga Suasana pertanyaan- Ramadan ini banyak sekali pertanyaan di rumah ini memang Iya, ya nggih. Terkait zakat tadi. Monggo silakan. Oke, Pak Abdul Mujib mungkin jenengan bisa lebih tanyakan langsung ke panitia zakat mawon yang di dekat rumah jenengan, di masjid-masjid dekat jenengan, biar lebih enak cara menjawabnya beliau, lebih luas, lebih enak tatap mukanya. Kalau di sini mohon maaf Nggih. karena kita terbatasi dengan tema, waktu dan lain sebagainya. Baik. Mohon maaf. Baik. Mungkin sekilas ya. Tanya sajalah ke yang lebih Oh, baik. alim, yang lebih ngerti. Begitu nggih Pak Abdul Soalnya Mujib. nanti itu ada mohon maaf. hitung-hitungannya itu loh. Betul. Angka-angkanya itu. Jadi kalau kita jawabnya nanti tidak terlalu gamblang, nanti juga sulit Gagal dipahami, paham, khawatir baik. nanti keliru. Nggih, Mohon nggih. maaf. Atau nanti bisa hadir ke kediaman Yai. Indul yakin langsung Terlalu jauh nih. Nggih. dari Gresik. Baik, mohon maaf Pak Mujib nggih. Berikutnya ya tadi muamalah ya. Ya. Seperti yang dipertanyakan Pak Amir ya tadi yang di Surabaya terkait kita interaksi atau pergaulan kepada orang non muslim. Ini kan sebentar lagi kita mau lebaran nih ya. Walaupun masih beberapa hari ya. Nah, kalau biasanya mereka yang non muslim, tetangga kita atau bahkan saudara kita ikut mengucapkan selamat hari raya, mengirimkan sesuatu itu sebagai hadiah, bagaimana sikap Sah-sah kita? saja. Nggak masalah. Bisa diterima gitu. Bisa diterima. Bahkan setiap tahunnya, dulu saya waktu di rumah ibu saya itu, Nggih. kami punya tetangga yang dia non muslim. Ya. Setiap hari raya mereka, kami kirim roti atau makanan lah untuk mereka. Dan setiap Idul Fitri ini mereka ngirim makanan tanpa adanya mungkin mengucapkan atau dan lain sebagainya. Yang jelas kita bisa saling menghormati dan saling bisa memberi antar satu sama lain. Tentunya pemberian itu bisa saling dimaklumi lah. Kalau misalnya ya umat Islam ini tentunya kalau misalnya ada hal yang halal, ada yang haram, tentunya mereka tahu. Baik. Mereka tahu. Jadi kalau tetangga yang benar-benar dia mengerti, pasti akan memberikan kepada kita hal-hal atau makanan-makanan yang juga dianggap halal atau yang diperbolehkan oleh agama kita. Jadi walaupun hari raya mereka pun kita boleh ya Boleh, tidak ada larangan memberi hadiah kepada mereka, tidak ada larangan. Selama hadiah itu tadi, hadiah itu halal, hadiah itu tidak membuat mereka semakin misalnya ya, semakin buruk dalam hal tanda kutip negatif dan lain sebagainya, ya tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Artinya tidak dinilai sebagai kita menerima atau meyakini ya agama mereka begitu ya. Tidak, itu jauh sekali. Bahkan Rasulullah itu pernah dihidangkan dihidangkan makanan gitu, seekor
kambing gitu ya, Iya. masakan kambing, kemudian Rasulullah sudah sambillah tsumakul, sudah Bismillah kemudian makan saja. Jadi Baik. tidak terlalu bagaimana kita membatasi, tidak. Selama itu Baik. memang benar-benar halal, maka Iya. tidak bu, nggak masalah. Nggih, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, kembali kami mengajak Anda ya yang ingin bergabung atau bertanya, silakan di 0315678216. Dan acara ini pemirsa bekerja sama antara TVRI Jawa Timur bersama Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, Yai, berbicara pergaulan Islam ini kan meluas ya. Tadi kita sudah bahas antara tetangga bagaimana. Nah, sekarang kepada orang tua, Yai. Kalau orang tua itu non sewu sikapnya buruk atau bahkan tadi non muslim juga begitu dan jauhlah dari yang disyariatkan oleh Islam. Ini sebagai anak ini bagaimana sih, Yai, gitu. Ya, dalam kitab Falnad'u ilal Islam karangan Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti ya, itu ada 3 problematika dakwah. Yang disebutkan tadi itu adalah problematika yang ketiga. Baik. Tentang bagaimana interaksi kita kepada keluarga kita, yang mana misalnya Nggih. ada di antara kita yang dia dalam keluarga itu mayoritasnya non muslim. Nggih. Terus bagaimana kita? Yang pertama, ya tetap kita harus menghargai pandangan mereka. Iya. Misalnya mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau iman dan lain sebagainya, itu kita harus hargai pandangan itu, dan kemudian kita tetap harus bersikap seperti kita sikap sebelum misalnya masuk Islam ini. Jadi tetap harus baik. Jadi harus baik. Meskipun kalau misalnya dia buruk bagaimana ngusir Iya. kita dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Yang penting adalah kita tetap bersikap baik kepada mereka, apalagi kepada orang tua. Bahkan kalau orang tua itu memerintahkan kita untuk keluar dari Islam, kita tetap menolak dengan baik dan kita tetap harus bersikap kepada orang tua kita dengan sikap-sikap yang sopan, ucapan-ucapan yang sopan, seperti hanya orang tua kita itu belum memerintahkan kita untuk itu. Jadi tetap mutlak, untuk orang tua itu mutlak, bagaimanapun itu tetap orang tua kita, Ya. seburuk apapun itu tetap orang tua kita. Meskipun orang tua itu misalnya memerintahkan kita buruk, kemaksiatan dan lain sebagainya, Iya. atau bahkan kepada kemurtatan, kita tidak boleh mengikutinya, tapi tetap kita harus berucap, bersikap yang sopan, yang Ya. santun kepada orang tua kita. Baik, tapi itu rasanya berat sekali ya, ya. Memang berat. Karena bertentang dengan hati ya. Benar, benar. Masya Allah. Dan Oke. insya Allah Muslim yang dia berada di keluarga yang mayoritas misalnya non Muslim, itu jauh dia mempunyai tantangan yang lebih besar daripada mungkin kita yang satu keluarga ini sudah Islam semua. Dan tentunya atau biqadri ta'ab. Jadi pahala itu tergantung dari sebagaimana kita ini sulit menjalani hidup ini. Tentunya Baik. pahala mereka teman-teman atau saudara-saudara kita Muslim yang berada di komunitas non Muslim ini Iya. jauh lebih baik. Dan yang terpenting adalah bersikaplah bahwasanya kita ini sebagai duta Islam. Kita ini membawa Islam. Masya Jangan Allah. sampai kemudian orang menilai Islam buruk dari kita sehingga nilai Islam itu buruk di mata mereka karena melihat kita. Allah, nggih, nggih. Luar biasa ya Allah, dalam sekali maknanya ya. Menjadi duta Islam. Baik, Yai, berbicara apa tadi pergaulan Islam ya. Selain ke orang tua, kita mungkin kepada guru begitu ya. Nah, kita kan tahu tadi disinggung Yai dalam kitab Non Sewu Taklim gitu ya. Kalau di pesantren kan kita akhlak kepada guru itu memuliakan, ta'zim begitu ya. Tetapi sekarang kita ketahui ngapunten mungkin para kiai atau para neng ini dai itu kadang sekarang malah menjadi artis begitu ya. Sehingga ketika naik ke panggung itu diteriakin yai. Tidak ada lagi takdim atau unggah-ungguhnya. Ini bagaimana Islam menyikapi ini, Yai? Ya, memang kalau dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Baik. itu disebutkan sebuah riwayat bahwasanya semakin kesini, semakin generasi ini berganti, Iya. maka semakin turun nilainya. Masya Baik Allah. nilai ibadahnya, nilai Iya. spiritualnya, nilai sosialnya, nilai akhlaknya juga semakin turun. Baik, kita tahan dulu ya. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Sore hari ini tema kita adalah pergaulan Islami.
Dan bersama saya Bapak Kiai Haji Ahmad Aidul Yakin LCMAG. Yai, tadi yang belum terjawab nih. Ya. Sikap terkait sikap orang tua, apa kita murid kepada guru, bagaimana dengan keadaan zaman yang sekarang ini? Iya, memang kita dihadapkan dengan zaman yang luar biasa ya, teknologi, medsos dan lain sebagainya. Okay. Kadang sekarang ini murid atau santri itu jauh lebih mengutamakan foto dengan kiai, foto dengan bunyai, dengan ning, dengan gus daripada minta doa itu kan. Masya Allah. Jadi lupa minta doa, tapi kalau minta fotonya nggak ketinggalan. Nah, ini juga kita memang mengalami penurunan ya moral atau akhlak karena memang tidak bisa kita pungkiri. Tadi saya katakan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ada sebuah riwayat bahwasanya setiap generasi ini semakin lama semakin mengalami penurunan, baik spiritualitas atau sosialnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Maka ini juga menjadi koreksi bagi kita semua selaku murid, selaku santri, dan mungkin juga kita selaku guru juga memberikan nasihat kepada murid-murid kita, santri-santri kita, bahwasanya yang terdepan yang kita minta daripada guru kita itu adalah ridho dan kemudian doanya dulu. Baru foto itu bonus lah. Bonus, enggak. Fotonya itu bonus, jangan keliru nanti. Iya. Artinya seorang guru dan para guru nih ya harus meluruskan begitu ya, Inge? Benar. Baik, ya sekarang kita yang belum tersentuh atau kita bahas tadi terkait pergaulan kepada keluarga ya, Inge? Ya. Nah, kita ada di Al-Qur'an non sewu yai wa ashiruhunna bil ma'ruf nggih. Makna ma'ruf di sini bagaimana pergaulan sesama kepada pasangan kita ya? Ya. Ini kan ayat ditujukan untuk suami-suami kepada suami-suami ya, agar dia memperlakukan istrinya dengan baik. Baik. Jadi baik di sini dalam hal apa? Okay. Dalam hal sangat umum sekali. Itu dalam kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu dibahas panjang sekali tentang ayat itu. Okay. Jadi hak-hak istri itu harus dipenuhi oleh suami. Itu namanya bagaimana dia memperlakukan istri itu dengan baik. Tentunya suami ini mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri. Istri juga seperti itu, mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami. Yeah. Selama ini dalam berumah tangga, dalam kita bergaul dengan istri, bergaul dengan suami, kita ini lebih banyak menuntut hak daripada kita mengedepankan kewajiban kita sebagai istri, sebagai suami. Betul. Kalau suami ini sudah menunaikan kewajibannya, istri sudah menunaikan kewajibannya, maka hak masing-masing tidak perlu dituntut, itu sudah terpenuhi satu sama lain. Itu maksud dari ayat wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Jadi pergaulilah atau perlakukanlah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Ya baik dalam hal apapun ini. Sudah baik luar dalam, lahir batin, ucapan perbuatan, hak dan kewajiban semuanya harus diperlakukan dengan baik istri ini. Oke, baik. Terkait dampak tadi yang belum juga kita lanjutkan ya, Inge. Dampak bagaimana ketika kita harus ya memilih dan memilah bergaul yang baik itu ya. Dunia akhirat ya. Ya. Pentingnya pergaulan yang islami ini atau pentingnya kita memilah dan memilih siapa sahabat kita, siapa teman karib kita, siapa orang terdekat kita ini karena akan berdampak pada dunia dan akhirat kita. Dampak dunia, guru kami Syekh Osama Said Al-Azhari itu beliau kemarin memposting sebuah ucapan beliau yang luar biasa ya di IG beliau, itu min atharis suhbatis sholihin ya, min atharis suhbatis sholihin taghayyural hal. Jadi termasuk dampak dari kita ini berteman dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita ini akan otomatis dengan sendirinya kondisi kita, perbuatan kita ini akan berubah. Tentunya berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka itu tadi kita akan semakin bagus lagi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin bi ahadithi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, itu Syekh As-Samarqandi itu mengutip sebuah kalimat ya yang bagus sekali itu, manjalasa ma'as solihin, siapa yang dia duduk atau dia berkawan dengan orang-orang yang soleh, apa? Zadahullahu ar-raghbah fit ta'ah wa jitnabil maharim. Jadi
orang yang dia senang duduk dengan orang-orang soleh, dia berkawan dengan orang-orang soleh, dia kumpul dengan orang-orang soleh, maka Allah akan menambahkan kepada dia semakin senang dalam melaksanakan ketaatan dan semakin menjauh dari keburukan atau kemaksiatan. Jadi itu sudah otomatis. Otomatis di dunia ini kita akan bertambah. Setidaknya kalau kita tidak menjadi orang soleh, karena kita gabung dengan orang-orang soleh, maka kita akan terpercik kesolehan-kesolehannya. Sekelas Imam Syafi'i saja, pemirsa TVRI Jawa Timur, itu mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Saya ini cinta orang-orang soleh, saya cinta orang-orang baik, meskipun saya ini bukan termasuk dari mereka. Dan saya membenci orang-orang yang pelaku maksiat, meskipun saya sama mereka ini sama sebetulnya. Jadi maksudnya membenci ini bukan orangnya, tapi haliyahnya, kondisinya, akhlaknya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Maka di dunia ini, kita akan bisa berubah menjadi baik kalau lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang yang setiap hari kita berinteraksi dengannya, kita ini akan baik. Tapi sebaliknya, seburuk apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, kalau dia setiap hari berkumpul dengan orang-orang yang buruk, terlebih sekali lagi dia tidak bisa memberikan warna, tidak bisa mewarnai. Bisa jadi kalau dia tidak kuat, dia justru malah terwarnai. Dia yang awalnya baik justru malah ikut buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya semoga kita yang baik ini misalnya ya bisa orang-orang yang baik ini kalau misalnya dia berkumpul dengan berkawan dengan orang-orang yang kurang baik, maka bisa memberikan warna kepada orang-orang yang buruk sehingga menjadi baik semua ini. Itu yang menjadi ini kita, keinginan kita. Kalau dalam syair atau nyanyian Tombo Ati itu limo itu ya, itu kan sebetulnya ucapan seorang waliullah yang bernama Ibrahim Al-Khawwas. Salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono kalau bahasa kita ini. Orang yang soleh itu pepet lah. Jadi pepetnya maksudnya ini memepet ini ya sudah kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur dan sebagainya. Karena itu tadi bahwasanya di dunia ini kita akan ikut dengan kesolehan mereka. Kita secara otomatis akan setidaknya lah, meskipun nggak banyak, tapi paling tidak kita ini akan ikut soleh bersama mereka ini. Ini di dunia. Adapun di akhirat luar biasa. Kita tahu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditemani oleh salah satu hewan ya, yang mana hewan itu adalah anjing. Anjing dalam mohon maaf sekali. Dalam Islam anjing ini dikategorikan sebagai hewan yang najis. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu najis seluruh anggota tubuhnya termasuk bulunya. Namun luar biasa, anjing yang menemani Ashabul Kahfi ini, wa kalbuhum basitun dira'aini bil wasit itu yang di dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan, dan anjing itu berjaga-jaga di depan mulut gua untuk menjaga Ashabul Kahfi ini, yaitu pemuda-pemuda yang kemudian ditidurkan oleh Allah beratus-ratus tahun. Ternyata anjing ala Ashabul Kahfi ini, meskipun dia itu mohon maaf ya sekali lagi, dia itu anjing, dia itu najis dan sebagainya dalam agama kita. Namun anjing Ashabul Kahfi ini dalam sebuah riwayat satu-satunya anjing yang bisa masuk surga. Karena apa? Karena dia menemani ikut bersama Ashabul Kahfi. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan, mengomentari ayat tersebut tentang anjing yang menemani Ashabul Kahfi ini, beliau mengatakan seperti ini. Kalau anjing saja berkawan dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh, itu bisa masuk surga. Apalagi kita manusia, yang kita ini nggak najis lah, yang kita ini disentuh dia nggak najis kan gitu. Jadi mohon maaf, hewan yang sekelas seperti itu, anjing sekali lagi mohon maaf, yang kita anggap dalam agama Islam sebagai hewan yang najis, ketika dia berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, seperti Ashabul Kahfi, ternyata di akhirat itu mendapatkan dampak yang luar biasa, ikut masuk surga. Apalagi kita. Betul. Makanya dalam hadis sahih itu dikatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini ada salah seorang Arab Badui, ketika Rasulullah khutbah, Rasulullah ini berbicara tentang neraka, tentang surga, tentang kiamat lah, tentang kiamat. Kemudian
di tengah-tengah Rasulullah khutbah ini ada orang Arab Badui ini menginterupsi Rasulullah. Iya. Namanya orang Arab Badui ya, Iya, orang desa, orang yang lugu dan sebagainya. Kemudian dia berdiri. Iya. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, jenengan ini cerita tentang kiamat saja. Terus kapan kiamatnya ini? Iya. Rasulullah tidak menjawab Oke. kapan kiamat itu. Justru malah Rasulullah bertanya balik kepada orang Arab Badui tadi. Ma'adaddallaha. Apa yang kau siapkan untuk menjemput atau untuk mempersiapkan untuk apa? Datangnya hari kiamat itu apa, kata Rasulullah. Iya. Kata sahabat itu, ya saya nggak punya amalan yang banyak Rasul. Iya. Ya saya hanya cinta kepada engkau dan Allah saja. Akhirnya kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, yang engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Baik. Sehingga sekarang tinggal pilih saja. Iya. Yang kita cintai di dunia ini siapa? Orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang insya Allah kita husnuzon mereka ini akan masuk surga dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Iya. Makanya figur yang kita teladani ini penting sekali di dunia ini. Jangan sampai kita salah. Iya. Contoh misalnya mengidolakan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya, keluarganya, sosoknya, sifatnya dan lain sebagainya. Tentunya kita harus lebih mengedepankan untuk meneladani orang-orang yang kita yakini bahwasanya orang itu soleh dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian saya mengharamkan misalnya anak-anak muda ini menjadikan idola artis apa dan lain sebagainya, karena harus dibedakan antara tontonan dan tuntunan. Jangan sampai yang itu hanya tontonan kita anggap sebagai tuntunan, sehingga gaya hidup kita seperti yang kita tonton, padahal itu hanya tontonan. Yang tuntunan kita itu hanya kita tonton saja. Kehidupannya orang soleh, kehidupannya para nabi, kehidupannya para ulama yang sederhana, yang baik, yang sabar, yang syukur dan lain sebagainya, hanya kita tonton saja, padahal itu tuntunan. Maka harus dipisahkan ini untuk adik-adik generasi muda ya. Mana yang tetap kita jadikan tontonan, tidak kita jadikan tuntunan, mana yang tidak hanya kita tonton tapi harus kita tuntun itu. Kalau Gemar Ramadan ini menjadi tuntunan kita. Kalau Gemar Ramadan tergolong yang Insya Allah, tontonan dan tuntunan gitu. Insya Allah narasumber yang lain ya, bukan saya. Insya Allah patut kita jadikan tuntunan atau teladan bagi kita semua. Insya Allah. Masya Allah, baik, luar biasa sekali terkait perbincangan kita sore hari ini ya, pergaulan dalam Islami. Namun kita dibatasi oleh waktu ya. Monggo sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita sore hari ini. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur. Inti dari perbincangan kita sore hari ini, kita harus memilah antara kita bersahabat dan kita berteman. Kita berteman dengan siapapun boleh, dengan orang yang buruk, dengan orang penjahat misalnya, dengan orang non-muslim dan lain sebagainya, dengan orang munafik kita boleh berteman. Namun untuk bersahabat, kita harus memilah dan memilih mana orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, mana orang-orang yang memberikan dampak positif kepada kita di dunia dan tentunya di akhirat, yang nantinya kita akan bersama mereka-mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih banyak ilmunya, rawuhnya di studio TVRI Jawa Timur Yai. Salam ke keluarga, nggih. Semoga sehat-sehat dan bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Amin. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, semoga manfaat dan penuh barokah dan kita mampu dalam bergaul mewarnai tapi tidak diwarnai, begitu ya. Baik, saya Mala Arifin mohon undur diri, kita tutup bersama. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.